kita berbicara tentang mimpi orang muda yang udah sukses, udah punya universitas. Tulisannya 5, tapi karena merendah jadi 2 ngomongnya. Jadi udah universitasnya banyak banget dan usianya muda banget, dan sedangkan saya nih usia saya ya di bawah Bang Cepi pastinya. Dan pengen banget pengen banget sukses juga di usia muda. Dan yang ingin saya tanyakan rahasianya. Kan jarang banget orang mau ngutarain rahasia, dan di sini harus bilang rahasianya buat sukses di muda ini, Ya. usia muda. Terima kasih. Teman-teman, sebenarnya dalam sukses itu tidak ada rahasia ya. Orang sukses itu cuma berpikir, bertindak, dan merasakan dengan cara yang berbeda. Jadi think in a certain way, feel in a certain way, dan act in a certain way. Tidak ada yang istimewa. Orang-orang yang berhasil itu bertindak lebih banyak daripada orang-orang yang biasa aja gitu. Jadi sebenarnya rahasianya itu adalah Anda mampu nggak konsisten terhadap sesuatu yang ingin Anda tuju gitu. Iya sih, bener sih. Tapi nih Bang, Yes. kan kalau kita mau melangkah nih untuk mewujudkan mimpi, Oke. optimisme ini kan tumbuhnya itu ketika kita, apa yang kita rencanakan sesuai nih sama ekspektasinya. Kita rencanain A, dapat A, rencanain B, dapat B. Tapi kan ada masa di mana kita ngerencanain ini, hasilnya ini, dan kita jadi down mau ngelakuin lagi gitu kan, biasanya kayak gitu tuh. Yes. Dan itu gimana nih caranya gitu kan, itu banyak banget, bahkan saya sendiri juga, saya mau dapat ini tapi kok nggak berhasil, dan saya ngerasa kayaknya ini bukan mimpi gue deh sebenarnya gitu kan, kayak gitu tuh jadinya. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita ambil dari banyak beberapa tokoh dunia ya, seperti Cristiano Ronaldo, ada Michael Jordan, ada Bill Clinton, ada tokoh-tokoh hebat. Semua dari mereka adalah orang yang paling kacau di awalnya. Jadi Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolah. Iya. Bayangin tuh. Oprah Winfrey itu adalah korban pelecehan seksual di usia muda. Opera yang terkenal itu. Oprah yang terkenal itu. Untuk ngomong sama dia aja kita bayar mahal. Iya. Cristiano Luar Ronaldo biasa. hari ini kemarin di Juventus katanya terakhir dihitung 1 golnya 1 triliun hampir Luar nilainya. biasa, keren banget itu. Dulu anak kecil ini kurus, jelek, kuntet, dan gak dihargai di Portugal. Jadi semua orang-orang hebat itu pada awalnya itu tidak dihargai dan tidak pernah berhasil gitu. Nah sebenarnya yang perlu diganti dari kita semua adalah sudut pandangnya. Bahwasannya kegagalan itu hadir untuk mengantarkan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi yang orang lain kita katakan gagal itu adalah belajar sebenarnya. Gagal adalah berhenti secara permanen. Jadi kalau Anda berhenti itu gagal. Selagi Anda mencoba, mau 1000 kali, 2000 kali, Anda akan berhasil. Penemu lampu Thomas Alva Edison 2000 kali gagalnya. 2000 kali gagalnya sampai pabriknya itu meledak untuk menemukan satu bohlam. Jadi anak muda yang tidak pernah gagal dan tidak pernah terluka tidak akan pernah punya cerita. Berarti kita harus gagal. Gagal itu pasti ada. Pasti ada, wajib malah. Wajib. Justru kalau nggak gagal kita makin kan karena tidak ada evaluasi gitu. Gagal itu ada kuotanya nggak nih Bang? Kuotanya itu tergantung pengetahuan. Pengetahuan seberapa tinggi kamu mengevaluasinya, apa lingkungan pendukungnya, apa input dalam pikiranmu, itu akan mempercepat proses menuju sesuatu yang benar gitu. Berarti sama aja kayak yang video-video Bang Effendi yang bilang kalau misalkan kita harus ganti teman kalau nggak bakal sukses ya. Yes. Pasti kayak gitu Jadi ya. saya bilang kalau mau ganti nasib harus ganti teman. Kita harus ganti teman. Berarti kita nggak usah temenan sama dia atau gimana? Bukan, artinya gini, bukan nggak temenan. Tapi kita harus mengimprove lingkungan kita setiap hari, setiap bulan. Oh gitu. Jadi teman iya. kita tetap, tapi kita terus menambah teman-teman baru. Iya, relasi penting Bang. Yes, karena jaringan. Jadi networking is the new currency in business. Jadi jaringan itu atau relasi itu adalah mata uang terbaru dalam bisnis. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang kita ngerasa nggak ada ininya nih, nggak ada bukan value apa ya, nggak ada kontribusinya buat kita, cukup kenal aja gitu. Cukup kenal, say hello saja. Say hello gitu. aja gitu ya. Karena kita juga perlu belajar dari orang-orang gagal atas kegagalannya, supaya kita tidak masuk ke lubang yang sama. Iya sih, benar.